obrolan santai nggak bikin baper. Seru banget nih ya. Seru banget. Balik lagi di konten kita yang udah lama nggak diposting guys. Gara-gara apa sih emangnya? Gak tahu ya. Kita itu cuma gitu Allah lah. kita Iya, ya. iya. Nah, balik lagi dengan talent yang baru, dengan suasana yang baru buat Seru kita ya. lebih asik fresh, gitu, pokoknya lebih itu fresh banget ya teman-teman. Asik kalau udah lama pasti sobat Petrol ini pada kangen sama kita. Akan dong. Nunggu-nunggu. Enggak juga sih sebenarnya, enggak juga Nggak sih. juga. Nah, kenalan. Kenalan. Kita harus kenalan. Benar. Karena ada ada Pepatah. syuting pertama kali kayak gini. Ya. Grogi dikit Maaf ya. ya, agak gugup. Jadi ada pepatah mengatakan berakhir sakit dahulu, berakhir Tahu dong. Bukan. Gak ada yang punya Pak perkenalan. sebenerin dong. Harusnya dibenerin dong. Salah. Brother Dimas. Tak kenal Bang. Kata saya. Oke, mungkin dari pojok kanan. Dari pojok kanan. Oke, guys. Sobat Petpau. Saya sendiri adalah Frater Edgar. Saya tingkat 1 dan sekarang saya semester 2. Asik. Lanjut dong yang Ganteng. tengah dong. Oke, halo sobat Petpol, gua Frater Jere. Nah, gua tingkat 2 di sini. Langsung aja yang lain ya. Langsung pada intinya. Belum. Oh, belum ya? Saya belum kenalan dong. Kasih kesempatan Apa. buat gua kenalan. Halo, kalau dari gua nama gua Stefanus Dimas Pangestu, nama bapak gua Thomas Waluyo, nama ibu nggak pernah. Oh, sorry. Nama gua Stefanus Dimas Pangestu, biasa dipanggil Dimas aja. Gua tingkat 1 di sini. Ya, beginilah. Ya, begini. Mau dibawa kemana obrolan kita? Langsung aja kali kita ke temanya. Ke tema. Oh iya, nggak mungkin kita buat konten tapi Nggak nggak ada tema. Mau ngomongin apa sih ini, Jer? Jadi nih. Enggak perlu. Gak usah. Jadi kali ini temanya menarik banget ya. Yang pasti relate buat kita semua, dari anak kecil, orang muda sampai orang tua. Yaitu tentang cinta. Oh, tanggapin dong. Gue gak ada temen nih. Gue lagi minum. Kalau kita bahas cinta nih pasti bakal ada story-story. Story apa? Bagus. Ngomongnya ke sini nih. Kalau- Mic-nya di sini, apa perlu gue giniin? Nah. Kalau ini 3 kali nih kalau nih. Kalau ngomongin cinta ya, pasti kita punya pengalaman cinta sendiri ya. Kita kan nggak bisa mungkiri Frater tuh nggak bisa jatuh cinta, bener nggak? Iya benar. Makanya sobat Petpol kita mau sharing nih kisah cinta kita. Aduh, seru ya. Mungkin kisah-kisah cinta. Kok bareng? Jadi apa? Kita bakal sharing kisah-kisah cinta kita yang selama kita alamin dari tadi sampai baru ya. Dari awal kita masuk seminari menengah. Maksudnya dari lahir dong. Oh, dari lahir ya? Ya kan kita kecil juga mengalami cinta dari orang tua kayak. Oh, iya, bener. Tapi kita di sini lebih intens kepada lawan jenis. Lawan jenis Kenapa ya. sih kita mau bahas tentang cinta? Nah, kenapa? Kenapa kita mau bahas soal cinta? Karena kita lihat fenomena yang terjadi di apa? Sosial media, bener, Frater Jere, sosial media saat itu banyak yang galau-galau, terus Ya banyak ampun. berita-berita perceraian, berita-berita Perselingkuhan. Lagi rame banget tuh. Itu banyak banget. Yang sampai ngebunuh itu, hampir mau ngebunuh itu. Hampir mau ngebunuh juga ada. Bahkan yang dibunuh pun ada. Ada ya? Mana ya? Ada. Ada. Oh, ya bisa. Ada. Yang flexing, kasus flexing. Bener. Oh, Flexing. flexing itu yang itu Ada. masalah. Karena cinta. Yang ini ya, sensor. Oh, sensor. Harus sensor dulu. Ada juga cinta itu. Ini kaki mau dibawa kemana nih? Pegal ya. Ya, baik coba ke kisah cinta. Oke, kisah Oke, balik. cinta nih. Oh, iya. Kisah cinta distract terus ya. Maaf, teman-teman, maaf. Maaf ya. Jadi kenapa kita ngebahas cinta itu tadi, banyak fenomena yang kita temuin tuh soal cinta, entah itu perceraian, entah itu perselingkuhan atau kekerasan atas nama cinta tuh ada. Nah, makanya kita tuh atas tertarik nama nih. cinta. Lanjutin dong lu. Agak tua ya gua. Gua agak tua di sini.
Lagu tahun berapa itu ya? atas nama cinta melawan kekerasan tuh ada gitu. Maksudnya berarti ini apa topik yang sangat anget nih. Masih panas-panas. Masih panas. Makanya kita Panas studio ya. Masih. studio ini panas ya. Gerah banget ini. Ya, jangan. Oke. mungkin kita Lanjut soal cinta itu. Makanya kita tertarik nih ngebahas cinta ini. Coba dong ceritain pengalaman lu dong tentang cinta apa sih emangnya? Dari gua. Dari Dari lu. lu dong. Iya dong. Kan tadi perkenalan dari sini. Nah, Cinta ceritanya dari dari lu. Oke, cinta ya. Cinta. Cinta itu kan CINTA. Lagu. Lagu. Enggak, Oh, emang enggak. pengen mengeningkan aja cinta. Kalau dari gue tuh pertama kali jatuh cinta tuh first of all emang kepada mama gue. Tapi enggak salah. Nggak salah cuma. Enggak salah. Oke, gua suka. Gue kalau ngomongin orang tua, Teman-teman, perlu kita tahu ya. Dikat lu ya, sedih nih. nggak bercanda. Gue pertama kali jatuh cinta itu sekitar umur ya SD tuh 7 tahunan ya. 7 tahun, 7 6 6 tahun lah. sampai mau ke belasan tuh. Gue tuh tertarik ke temen kakak gue. Oh, jadi lu lebih tua ya? Yang lebih matang ya soalnya. Iya. yang tua ya. Kakak gue tuh kisaran umur 40 waktu itu. Ketuaan ya? Ketuaan. Enggak. Kakak gue tuh beda 2 tahun sama gue. Jadi ketika gue kelas 4 SD, kakak gue tuh kelas 6 SD. Nah, jadi dia tuh bawa temennya tuh ke rumah gue nih. Nah, gue lihat kayak tatapan pertama tuh kayak, wah, keturunan Arab nih ceweknya. Menarik ya, menarik. Kenapa menarik? Ya. Tolongin dong. Emang tadi gue nggak dibantu-bantu. Ini punya daya tariknya sendiri ya? Iya, maksudnya gue kayak pertama kali ngeliat, wih, orang yang blasteran, yang mix gitu loh, Arab Indo gitu kan. Kayak gue tertarik nih, wih, kayak bisa nih gue deketin gitu. Akhirnya gue berani buat deketin kakak gue. Kan ngobrol dulu, ngobrol dulu sama Counseling ya? kakak gue. Kak, ini siapa nih kan gitu maksud gue. Akhirnya ngobrol, wah, gue siapa nih, terus kata gue, apaan sih masa kecil pacaran, suka-suka cinta-cintaan. Oke, di situ berarti gue ambil mindset, oh anak kecil nggak boleh cinta-cintaan pacaran. Akhirnya gue justru mengurung diri sekitar. Mengurung diri. Bener gue mengurung diri kayak, aduh masa anak kecil nggak boleh cinta sekitar 35 tahun gue. Lu berapa sekarang emang? Pokoknya gue kayak, kenapa sih anak kecil tuh nggak boleh cinta-cintaan? Akhirnya di SMP nih, di SMP. Pelampiasan. Kenapa? Pelampiasan. Enggak sih. Lah, bener kan? Maksudnya nggak pelampiasan maksudnya. sih emang. Di SMP tuh sebenarnya gue nggak pacaran, tapi kayak cuman suka deket biasa aja gitu. Maksudnya nggak ada bisa gue ceritain lah, nggak ada kisah menarik di SMP. Nah, masuk SMA nih, seminari menengah nih. Menarik kan, maksudnya anak seminari kok pacaran gitu kan. Tapi maksudnya ya gue kan manusia ya, bukan dugong atau lumba-lumba kan, bukan ya. Akhirnya ya udah gue SMA suka sama satu wanita. Dia waktu itu namanya Rohim. Gak. Pokoknya dia gue suka sama wanita dari kelas 2. Kira gue pacaran sampai sekarang. Enggak dong. Seru ya. Enggak dong. Bercanda. Karena acara ini dibungkus secara komedi. Benar. Emang di puncak komedi selalu ada. Makanya jangan dibawa serius. Bercanda doang. Ya, maksudnya gue pacaran, gue suka ya awal-awal kayak gimana sih, kita sama-sama kasmaran gitu kan. Sama-sama kasmaran, tapi ketika gue pacaran lumayan lama sampai gue lulus SMA terus lanjut ke tingkat akhir 7C itu gue masih pacaran gitu. Nah, mulai di sinilah gue ngerasain kayak ini orang kok nuntut banyak banget ke gue, maksudnya kayaknya gue nggak nuntut banyak loh. Woi. Sebenarnya panas, bukan sedih. Panas. Panas banget ini. Iya panas. Makanya gue menuntut banyak dia menuntut banyak dari gue, kayak masalah kehadiran, waktu dan lain-lain. Nah, bagi gue kayak gue mikirnya kayak gue tuh nggak nuntut banyak dari lu gitu. Kenapa lu nuntut banyak? Ini nggak adil gitu. Benefit yang gue dapat dari lu tuh nggak terlalu banyak, sehingga gue kayak benefit ya mau.
Lanjut. Oke. Dari foto. Oke. Keuntungan sorry. Ya makanya kayak ya ini enggak maksudnya enggak inilah ya kita kan laki-laki ya. Segala sesuatu kita pikir pakai logika. Bener kan? Makanya kayak ya ini enggak adil lah. Karena makanya di situ gue struggle lah kayak terus gue juga soalnya kalau ngomong gini bahkan ludah di Mungkin mau minum dulu. Iya, aus ya. Oh enggak ya. aman. Nah makanya gue struggle tuh kayak kita kayak ya ngapain sih ngelanjutin yang nggak buat gue bahagia gitu kan. Kira gue di situ juga kan ada niatan ingin menjadi pastor. Amin ya. Amin. Ini buat testol ya. Ya gue ingin menjadi pastor sehingga gue harus meninggalkan hal-hal kayak gitulah. Duniawi. Fokus ke tujuan gue sebenarnya yang saat ini gue. Keren banget ya. Tepuk tangan dikit lah ya. Nah lanjut nih ke teman gue nih. Soalnya ini gue lumayan lama nih kenal sama dia. jadi banyak lah. Maksudnya kita saling curhat itu banyak nih. Tuh, silakan nih cerita kisah sengsara Yesus. Salah ya. Pasio. Salah ya. Oke, kalau gue sendiri ya gue sih nggak muluk-muluk ya hidupnya. Gue cuma pengen. Wait. Tangan. Jadi cerita-cerita gue tuh dimulai dari SMP lah. Ini yang paling intens soalnya. Oh. Paling Gua tahu lama. tuh, gua tahu. Jangan nonton ya semoga ya. Paling intens gue sama dia karena gue dekat sama dia tuh sekitar dari kelas 8. Dari itu baru pacaran kelas 9. Jadi lumayan lama tuh setahun itu. Lalu setelah itu gue menjalani kurang lebih hubungan selama 3 tahun lah. 3 tahun. Selama SMP sampai SMA 3 tahun. Di tahun terakhir, pokoknya tahun terakhir gue SMK. Gue SMK waktu itu, bukan seminari menengah. Oh iya, Iya, lu iya. KPA, dia KPA. Nah di SMK itu baru gue harus memutuskan mau masuk kuliah apa mau masuk seminari. Gue nggak tahu kan, bingung juga di sini. Tapi dengan kekuatan doa, saudara-saudari. Kekuatan Doa jadi kunci utama untuk membedakan mana yang harus dipilih gitu. Jadi akhirnya dengan emang berat sih buat memutuskan hubungan. Tapi gue harus tahu ya konsekuensinya apa. Karena ketika berpacaran intinya kan tujuannya ya untuk membangun relasi untuk menikah gitu nantinya. Sedangkan kalau masuk seminari nggak bakal menikah. Yes. Jadi mendingan nggak usah sama sekali gitu. Yang kurang lebih 4 tahun akhirnya harus diudahin walaupun akhirnya dia juga ngerasa kecewa sih sama gue. Iya. Ayo sempet kok ketemu lagi. Pas lagi gue tugas di Kapan terakhir ketemu? Desember lalu. Gue tugas di Sukasari. Kebetulan gue waktu itu tugas bagi komuni. Oh, aduh. Itu sedih banget sih. Iya. Pas gini kan? Lu sedih enggak? Enggak Oh, sih. sedih Biasa lah. aja. Karena udah bisa move on. Sedih dong biar ratingnya Oh, iya. naik. Kita harus jual perasaan di sini ya. Benar. Nah, pokoknya di situ gue ketemu lagi, gue bagi komuni. Kebetulan banget, gue bagi komuni, dia nerimanya ke gue. Jadi pas gue ngomong, sengaja mungkin ya. Sengaja nyari. bisa. agak ini ya. Bener ya? Pas gue Ada bagi gini komuni ya. agak beda. Agak beda feelingnya kalau itu. Pas gue bagi tubuh Kristus, amin tapi dia mau buang muka. Aduh. Agak, tapi nggak apa, yang penting kan kita udah berdamai. Iya benar. Mungkin ya. Kita Berdoa aja yang terbaik ya. kita selalu berdoa buat mantan-mantan kita gitu kan. Iya. Semoga dapat yang lebih baik. Nggak, Lebih maksudnya- menjanjikan. Maksudnya dapat yang lebih baik itu kan urusan Iya, Tuhan. urusan kita juga sih. kita juga sih ngeliat. Oh ya, tapi kan kita doa ya semoga mereka lebih bahagia daripada sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, next nih pengalaman cinta dari seorang Edgar. Yang nih. dimana kita tahu kalau Edgar nih, Wait, kenapa nih? podcast. Iya. lupa. Coba kita tahu Edgar nih emang humble orangnya kan. Humble. Open gitu. Humble sama murah kan nggak beda. Ingat sekali lagi ini podcast. Bukan, Bang. Murah hati. Murah hati. Murah hati. maksud Jadi gua. terbuka sama Sobat Petpol jangan salah paham ya. Iya, Murah jadi kan hati. masih bisa diobrolin ya. Silakan. Saudara Edgar mau ngobrol apa nih? Kayaknya Tentang cinta. gua itu nggak jauh beda sama kisah cintanya Frater Dimas. Dimulai dari SMP. Gue kan SD, beda. Ya, beda banget ya. Nggak, maksudnya mulai kasmarannya gitu loh. Mulai kasmarannya SMP. Ya kalau SD mah ya sekedar lihat suka namanya anak kecil ya. Kalau pas SMP ya itu benar-benar masa-masanya
jatuh cinta benar-benar tuh SMP pertama kali. Karena waktu SD kan sedikit cerita ya. Kan SD gue di Penabur. Di Penabur tuh nggak ada yang namanya pacar-pacaran, cinta-cinta itu jarang banget, bisa kehitung lah. Bener, Apalagi bener. SD, ya kan? Iya. Gue juga penabur tuh soalnya. Oh dulu Penabur. Nggak tahu sih. Penabur benih. Benih kebaikan. Bener kebaikan maksudnya kan? Panas ya, agak panas ini. Oh ya, lanjut. Wait, jadi. Santai. Coba Maaf. tolong dong, Kak Dimas. Lanjut aja. Lanjut ya. Nah, karena di SD itu tolong dong. Oh iya, sorry. Lanjut. Karena di SD itu kan nggak inilah ya, udahlah nggak dihitung lah ya SD mah ya. Masuklah SMP negeri lagi. Nah, tahu sendiri lah dunia ini ya, apa pergaulan di SMP negeri tahu sendiri lah. Maksudnya mudah. Maksudnya Nggak tahu, gue nggak pernah negeri itu. Soalnya gue gak pernah. Maaf, ini mah. enggak, maksudnya di negeri tuh lebih mudah daripada di Penabur, lebih mudah interaksi satu sama lain, lebih mudah. Akhirnya di SMP ini ya pacaran lah 2 tahun. 2 tahun loh teman-teman. Itu pertama kali pacaran 2 tahun. Jadi yang namanya pacaran 2 tahun tuh sampai sekarangnya kalau diinget-inget geli sendiri ya. Karena bingung gitu, apa ya sebenarnya yang dikejar tuh dulu apa gitu. Cinta monyet juga kan dulu. Iya. SMP ya. SMP. Paham lah ya perasaannya. Nah itu putus gara-gara gua pindah ke Bogor, Seminari Menengah. Oh, SMA. Salaris, ya. Dia pun pindah waktu itu ke Malang. Kenapa ya ketawa-tawa ya? Hah? Mukanya jangan gitu dong. Muka penonton ada yang jelek. Waduh. Iseng-iseng. Iseng aja. Nah lanjut ya. Masuklah Seminari Menengah. Seminari Menengah. Akhirnya putus sama yang di SMP di negeri. Kalau boleh tahu putusnya gimana tuh? Jangan ketawa dong. Oke. Kayak kita udahin aja ya. Belum beres. Lanjut ya. Putusnya itu gara-gara kita udah komit kalau LDR tuh bakal nggak bener. LDR ya masalah utamanya. LDR nih. Iya. Jadi kita memutuskan untuk udahlah udahin aja. Akhirnya udahan, masuklah 9 Stella Maris. Kelas 1 tuh belum terlalu yang ngejar-ngejar cewek banget, enggak ada orientasi buat pacaran dulu, enggak. Oh gitu ya? Enggak, maksudnya awal-awal masuk. Setahu gue pas lu kelas 1, gue kelas 2 tuh. Iya benar. Nah, gue tahu tuh lu kelas 1 gimana. Ingat sekali lagi Dimas, ini podcast. Oh ya, lanjut. Mulai pacaran kelas 2 SMP. 2 SMA. Adalah salah satu perempuan itu pada akhirnya juga putus. Mungkin sama kali ya sama Frater Dimas. Putusnya gara-gara mau melanjutkan ke jenjang yang lebih serius. Oke. Daripada diterusin terus tidak menjanjikan juga kan. Ya jelas gitu ya. Nggak jelas ujungnya kemana. Akhirnya ya udah. Gitu teman-teman. Ujungnya juga putus. Mungkin dong pacaran sampai Iya. sekarang. Iya kan capek nggak dong. mungkin. Frater Frater loh. loh masa pacaran. Calon imam keuskupan Bogor. Yang mana orientasinya? Jadi Iya. imam. Ya, apalagi jadi Gitu imam dong. Bener jadi imam, masa menjadi tukang sayur kan enggak? Bener dong. Iya. Enggak. Jadi tukang parkir. Oke dong, coba kita. Mundur. Oke nih, udah kan kita pengalaman maksudnya ya inilah History. Iya, Setiap orang punya cerita masing-masing. punya tentang cerita masing-masing. Maksudnya saat kita berbunga-bunga dapat apa merasakan cinta itu gimana. Penting ya pengalaman mencintai dan mencintai itu. Menurut gue ternyata penting. Menurut gue penting karena emang ketika kita nggak merasakan cinta tuh Malah aneh ya. bukan Cuman malah sepi. aneh, kayak ngerasa kayak hampa aja hidup. Iya, Nah, kosong. maka dari itu kita bakal lihat kisah-kisah cinta dari para followers Petol Mayo. Kurang lebih perasaannya seperti apa ya? Sama. Seru. Jadi Makanya sama lah sama kayak kita. ya. Kita bakal cek dan kita bacain dan kita bakal ya komentar-komentar dikit lah. Iya. Bacain satu-satu ya. Oke. Gue punya HP lagi. Kembali. Kembali ya. Maaf ya. Gimik teman-teman. terus. Kita Yang pertama dibacain dong Frater Dimas. yang pertama nih dari Pertanyaannya dulu baca. oh ya pertanyaannya gimana Jer? Pertanyaannya apa Jer? Pertanyaannya. Mana sih rasanya jatuh cinta? Oh, itu tuh. Gimana sih rasanya jatuh cinta
Sharing dong. Itu tuh pertanyaannya. Itu pertanyaan. Gak kebaca sumpah ini gak kebaca. Bener. Pertanyaannya itu dan ada 2.500 orang yang nanggepin. Yang nanggepin. Luar biasa antusiasnya. Gua Hah? Ya, Nah, itulah hebatnya. Hebatnya, Tuhan. Ki, hebatnya. Rencana Makanya Tuhan kita- tuh luar biasa. kita sadar kan antusias para umat tuh gitu. Kasih tepuk tangan. Yang pertama, oke, just info for your information, ini kita anonim semua ya. Ya, anonim. Jadi nggak bakal sebut nggak namanya bakal siapa. kita sebut apa nama IG-nya dan enggak kecuali STVN Dimas. Itu IG saya. Ya nggak boleh ya. Asal bukan ini orang lain mah nggak apa. Enggak apa-apa. Oke, kita bacain dari Jere nih. Yang pertama. Yang pertama, gimana sih perasaannya? Ada yang jawab. Oh ini menarik banget. Gimana. Things I never do again. Ini ngeri. Ini ngeri banget ini. Kan kita nggak tahu nih kisahnya apa. Tapi Traumanya kali ya. tapi oh iya, pasti traumatik banget nih. Mungkin pernah diputusin dan disakitin ya, ataupun Disakitin. ada dibilang diselingkuhin, bisa jadi kan? Bertahun-tahun mungkin. Iya, kita nggak Tapi kita nggak tahu. Tapi ini ya kita doakan Kita doakan terbaik terbaik. buat followers ini. Mau dulu sekarang? Enggak usah. sorry. Nanti aja masih ada waktu ya. Oke. Yang kedua, Frater Dimas. Yang kedua nih ada dari followers kita katanya B aja WK terus aja. B aja belum dapat feel-nya. belum dapet feel ya karena menurut gue cinta itu datang ketika dapet yang pas. Nah itu. Betul nggak? Selama ini belum pas aja dia belum nemu mungkin yang benar-benar serak gitu, yang benar-benar Belum. connect sama dia. Nah Mungkin makanya cinta ngerasa monyet juga, kan? ya Oke. masih kayak kasmaran biasa terus gampang suka sama Oke, next. Oke. Biar Frater Edgar yang bacain. Frater Edgar Ini bacain. dari mantannya. aduh ada ya. Enggak, bukan anonim, bercanda doang. ya. Komedi. Sekali lagi ini anonim. Ya, ini mikir di sini, Mas. Oh iya. Yang ketiga ada pernah rasanya hati berbunga-bunga. Iya. Berbunga-bunga, ya ampun. Mungkin Emang kayak ini, kayak Roma Irama ya. Hidup tanpa cinta, bagaikan taman-taman tak tak berbunga. berbunga. Oh, nah. Salah ya? Ya pokoknya gitulah. Jadi dia pasti bikin hati berbunga-bunga, bikin seneng karena tadi ya Berbunga-bunga, perasaan tadi benar, itu benar, mungkin benar. ini. Mungkin apa? Enggak, sabar. Mungkin saat berbunga-bunga itu first time-nya First time, pasti ngerasain kebahagiaan. Pasti karena yang tadi gue bilang, setahun 2 tahun tuh masih ngerasain Anget-anget, masih bahagia anget, ya. terus. Ya ada keras dikit mah gitu. Lanjut nih. Lanjut. Dari followers kita juga, nggak mungkin dari followers yang lain. Duh. komen terus. Nih, kayak ada rasa seneng aja setiap harinya tuh. Salah bacanya ya. Kayak ada rasa seneng aja setiap harinya, tapi satu sisi kayak ada rasa ragu setiap menjalaninya. Berat. Ini aduh, bingung ya, perasaan yang membingungkan. Ini berat banget. Dalam. Tapi ini menurut gue ya kayak itu. Suara. Dalam ini enak. Ya, maksudnya kalau kita lihat dari dia menanggapi story kita kemarin, gitu kan, kayak ada rasa seneng aja setiap harinya. Dia kayak seneng nih. Seneng banget ya. Nah, ada satu hal yang dia pikir kayak Ganjel. Tapi ya ganjel. Ganjel. Itu kayak ada satu hal yang dia lihat dari pasangannya kayaknya gue nggak bisa deh ngelanjutin ini. Tapi gue seneng sama dia. Itu menurut gue ya. Kayak bener gak sih? Bener. Bener gak? Bener. Ah, Meli. Oh, iya tahu. Mali ini judulnya Tahu nanti bukan editor langsung yang tanpa restu melawan restu sial nanti editor Oke, langsung coba kayak ya. gue lagi ya. sias bukan tanpa restu ada melawan restu itu ya kayak gitulah maksudnya dia dapat yang pas ngerasa bahagia setiap harinya karena ngelihat apa lawan jenisnya pasangannya tuh ngasih kebahagiaan terus tapi dia ngeliat ada satu hal yang nggak bisa kayaknya di ujungnya ini nggak bakal nggak jelas gitu. Ketika Frater pacaran juga tuh menurut gua kayak gini bener nggak lu masuk gak tolong gua dong Masuk sih, kita juga maksudnya pernah ngalamin lu kayak pacaran gitu. nih Bener. pacaran sama Frater misalnya gue jadi ceweknya ya ini gue jadi cewek ya Wai. Gak ya, maksudnya lu jadi cewek terus pacaran sama Frater nih Frater ini asik, lucu, ganteng, terus berwibawa, bijaksana, baik hati, rajin menabung. Udah kelebihan. Oh, udah. Ini ya cowok spek Penonton nabi. bayarannya kurang ya.
Jadi apa? Dia tahu gitu loh. Dia asik, fraternya asik. Pokoknya tipenya lah gitu. Tapi kan tahu ujungnya dia pengen jadi Romo gitu. Bener. Iya. Itu yang tadi dibilang itu yang apa? buat ragu gitu. Mungkin seiman tapi nggak seamin. Seamin. Itu yang paling berat ya. Itu berat banget. Cinta beda panggilan. Satunya panggilan menjadi imam, Satunya berkeluarga. berkeluarga. Aduh, beda banget Itu pokoknya sedih ya. banget sih. Oke, tanggapan selanjutnya. Ini juga ini nih. Ini juga ini nih. Apa tuh ini nih? Kalau udah jatuh cinta, harus siap sakit hati kapanpun juga. Itu resikonya. Ini resiko. Kita ngomongin konsekuensi di sini. Konsekuensi. Kalau cinta pasti ada juga sakitnya. Ya, ada datang, ada pergi gitu ya. kurang Iya, lebih datang dan teman-teman. periksa lo ada apa? Selalu ada Iya. apa? Ya pokoknya kayak gitu ada konsekuensi dari ada baik, ada jahat. sebab ada akibat. Iya, ada sebab ada sebab pasti ada selalu akibat ada kayak gitu. Panas ya. Karena saya mulai ya. Oke, langsung aja next ya. Next. Pernah. Rasanya seneng banget, deg-degan. Khawatir juga dalam kurung, takut dia direbut yang lain. Oh. Sedih banget. Sedih banget. Ampun. Kekhawatiran ini mungkin dirasakan semua pasangan. Tapi karena itu menurut gua ketika lu goyang. Ketika lu udah ngerasa dia tuh gak pengen dimiliki sama lain, ya cinta tuh ngebuat semua apa ya? Semua rasa lu tuh ada. Ya menurut gua itu egois kan. Betul, egois. Tapi emang itu yang ditimbulkan rasa cinta tuh semua rasa tuh timbul. Ketika ada rasa egois, rasa ingin memiliki, rasa pengen terus sama dia tuh selalu ada. Tapi kan kita lihat sikonnya gitu. Sebenarnya ini masih banyak ya komentar-komentar, ada sekitar 2000 lagi, coba kayak capek juga ya. Iya. Kalau bacain semua. Mungkin Ada nih terakhir satu lagi nih. Mungkin Ini terakhir ya. mungkin sekalian mengutip dari dia tuh mengutip dari salah satu novel. Paulo apa bacanya? Paulo Coelho. Dia bilang gini. Paulo Coelho dalam tulisannya, jatuh cinta itu sakit, tetapi lebih sakit tidak pernah jatuh cinta. Ini yang paling penting ya. Jadi setiap orang harus mengalami perasaan dicintai dan jatuh cinta itu sendiri yang tadi kita bilang. Kalau enggak itu bakal apa ya? Bakal sepi, bakal kosong. Mungkin ini jawaban ya dari keseluruhan. Oke. Jawab dari keseluruhan ya. Ini tapi ada komen lucu nih menurut Apa gue. nih, apa? Lucu. Rasanya tuh selalu dak dik duk der katanya. Weset, gemeter. Taunya kelaparan. Aduh. Ternyata Apa namanya? Guyon Romo. Guyon. namanya guyon. Tapi katanya happy terus pokoknya. Tapi emang kalau masalah cinta tuh pasti yang dilihat ya yang Happy-nya aja. first impression kita ngomongin cinta tuh pasti kebahagiaan. Iya enggak? Benar enggak? Tapi ya, tetap aja di balik Tapi itu ada kesedihannya ada juga. sebab akibat. Selalu ada. Nah, dengan ini kita ada ini nih. Ada ini nih. Dari tadi ada ini. biar Cair komedi biar cair aja. Ada yang perlu, ada yang jadi apa? Benang merahnya. Benang merah. Benang merahnya apa sih dari semua yang tadi komen-komen itu? Mereka Dari- pokoknya merasakan keresahan ternyata. Cinta itu meresahkan, tapi juga membahagiakan. Nah, untuk sampai pada cinta apa ya? Relasi cinta yang baik seperti apa sih? Intinya kita harus membangun. Oh, itu tuh. Salah baca. Ternyata belum beres. Salah baca belum beres. Tapi Bacanya agak mau ya. tapi kan tadi gue pengen gue tertarik sama satu komen tadi yang dibilang selalu siap untuk kecewa. Menurut gue kenapa kecewa? Kenapa? Dijawab dong kenapa gitu. Kenapa? Daripada ngambil tisu aja. Kenapa ini ngambil tisu ini panas? Menurut gue kenapa ada orang kecewa karena cinta? Karena dia tuh narok kebahagiaannya tuh di orang lain. Oh, justru bukan ke orang itu ya. Harusnya ke diri sendiri dulu. Oh, Bener nggak? Enggak. Ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, jadi kalau dia nggak ada, kalau dia nggak ngechat lu, kalau dia nggak hubungin lu, ya bahagia lu nggak ada gitu. Atau jangan sampai juga ya, mungkin juga ya. Iya. Jatuh dalam hubungan yang toksik. Toxic. Ya pokoknya kayak gitu Itu yang ya, dekat sehingga- Bandung ya, Tosik Malaya. Asik. Sorry. Boleh. Aduh. Ya itu tadi balik lagi ke benang merah gimana Jer? Tadi benang merah tuh di sini kita melihat bahwa ternyata banyak kekecewaan yang dialami Fenomena oleh itu luas, banyak banget. fenomena tuh kecewaan, intinya kecewaan. Tadi banyak yang bilang ya, takut jatuh cinta lagi, Traumatik. masa kecewa, traumatik. Nah, itu yang jadi ini ya. Terus kira-kira nih, gue pengen nanya deh kalau pada, gimana sih kira-kira nih ya bisa membangun relasi cinta yang sehat gitu? Kan selama ini mungkin tadi gue bilang ya toksik
toxic. Mereka jadi takut untuk membuka diri. Tapi emang kalau toxic emang kita lihat fenomena juga emang udah banyak banget kan. Betul. Gimana ada kekerasan dalam hubungan, terus merasa memiliki penuh Iya, posesif ya. pasangan posesif Terlalu itu, posesif. itu juga nggak baik. Tapi makanya kita bakal kenapa ketawa? Makanya itu kita Oke. bakal ngelihat kiat-kiat nih menjalani relasi cinta ala Paus Paus Franciscus. Langsung loh dari Paus Nah, Franciscus. di tulisannya berjudul Amoris Laetitia. Laetitia. Hampir lupa, hampir ngeblank. Sorry, agak ngeblank. Kurang ngeblank fokus ya. Kita ulangin. Kita bakal ngejelasin kiat-kiat menjalani cinta, relasi cinta ala Paus Franciscus. dalam dokumen. Amoris Laetitia. Oke. Laetitia. Yang pertama. Laetitia. Yang pertama, Laetitia. Edgar. Yang pertama, luangkan waktu untuk satu sama lain. Sekalipun Anda sibuk. Gimana tuh? Coba dijelasin dong. Maksudnya tuh Pakar ya. cinta banget nih. Jangan gitu dong. Oh, jangan. Maksudnya tuh ya cinta itu selalu membutuhkan waktu yang tersedia. Jadi sesibuk apapun lu, sesibuk apapun pekerjaan lu, Yes. inget dong, ada orang yang harus dicintai, diperhatiin. Jangan sampai terlalu sibuk sama waktu pribadinya sampai melupakan orang-orang yang sebenarnya dicintainya. Apa sih? Iya, buyar loh. Maksudnya Jadi lu buyar. lihat kamera sini. Oh, ini ya. Iya. Bener gak? Kayak gitu? Lu gimana sih nih? Ya pada intinya jangan melupakan orang-orang yang kalian cintai hanya demi waktu pribadi kalian. Ya pokoknya sebenarnya Kerjaan segala macam. sebenarnya boleh punya waktu di Pribadi, luar pasangan ya. gitu. Me time itu butuh, time me time butuh. Tapi kan enggak Jangan apa? sampai melupakan. Jangan sampai melupakan dan jadi skala prioritas itu. Ya, Penting. Jadi lu bisa memprioritaskan tuh yang mana dulu gitu. Itu sih skala prioritas penting. Kalau dilihat-lihat Paus Franciscus mesra juga ya. Iya, Maksudnya mesra. ada sangat romantis banget ya. Yes. Oh, ininya. Dari tadi mungkin terus Anda. terus ya. Mungkin Sering terus. juga. Oke. Yang kedua Yang nih, kedua. tapi sebelum masuk kedua nih gue kayak ngerasa gak enak loh. Kenapa? Gue dilatin terus sama enggak ya, lu agak. Joker. Oke, yang kedua nih apa Jer nih? Yang kedua nih teman-teman, cukup mendengarkan saja. Ini nih. Penting nih. Keren Bener, ya. penting. Ini Ini jadi tuh penting, sering kali penting. kita. Ini penting. Oke, makasih. Oke. Jadi tuh sering kali tuh kita terlalu mendominasi pasangan. Yes. Kita selalu ingin didengarkan, tapi lupa untuk mendengarkan pasangan kita. Sehingga apa yang penting gitu ya, apa yang ingin disampaikan oleh pasangan terlewatkan karena fokusnya pada diri kita doang. Itu menjadi salah satu yang mungkin sering ya. Kita pernah mengalami juga mungkin kayak gitu ya. Kita lebih pengen didengerin sama pasangan kita, tapi kita lupa untuk mendengarkan pasangan kita. Tapi emang gak gampang loh jadi pendengar yang baik. Ini nih. Emang Edgar gitu ya? Lu mau ngomong gak? Biar gue ngomong. Nih menurut gue Perihal pendengar yang baik ya. terkadang dengarkan saja. Menurut gue nih penting karena lu pernah gak sih ngalamin kayak lu ke tongkrongan pengen curhat hal apapun itu kayak misalnya masalah keluarga, masalah cinta, terus lu cerita nih ke temen, terus ada yang kayak masih mending lu. Wah, ini Oh iya, dibanding-banding itu semua. dibanding terus. Ah, lu mah mending kayak begitu. Nah, gua orang tuh sebenarnya pengen didengerin doang. Coba lu cuman kayak misalnya kita ya, misalnya ada orang pengen curhat sama kita, lu bisa ngasih pilihan gitu. Lu mau gue dengerin aja apa gue solusi gitu kan. Terkadang orang tuh nggak pengen solusi, udah dengerin aja, dia tuh ngerasa lepas. Bener nggak? Bener banget. Kayak gitu. Ada kaum mending nih yang buat gue kesel. mending Mendingan gua. Mendingan lu. iya. Lu mending kayak gitu, maksudnya gitu. Iya. Aduh. Yang ke berapa nih? Yang Ketiga. ketiga. Ada apa Dimas? Yang ketiga, terima kekurangan pasangan Anda. Sulit. Nah, kok sulit? Maksudnya awal-awal sulit loh. Ya pasti karena kan Sampai pada titik itu sulit. dimana kita fase. Tapi kan di sini Paus Franciscus itu kok dalam konteks pernikahan ya di sini. Iya. Ingat Namanya ya. dalam fase sampai ke pernikahan tuh menurut gua panjang. Ada pendekatan. Nah, itu menurut gua di situ lu kenal secara masih dasar menurut gua ya. Masih dasar-dasarnya aja terus ke pacaran. Nah, di sini menurut gua lebih dalam. Kayak lu tahu sifat-sifat gimana dia nggak suka sama hal apa, dia suka sama hal apa di sini maksudnya
bisa kenapa nih? Ngecek Ngecek suara ya, maksudnya Ngecek sound. maksudnya di sini lu bakal lebih kenal di fase pacaran ini. Nah, tapi menurut gua belum terlalu dalam lagi karena terkadang orang ada yang jaga image. Nanti ya. Pengen iya, pasangannya tuh nggak tahu kalau gua kayak gini, kalau kayak gini. Nah, makanya itu ketika nikah ada yang kaget, kok dia malah kayak gini ya? Karena gini. Nah, karena pacaran itu enggak mendalam. apa adanya gitu loh, masih jaga image, masih kayak takut kau marah, takut kamu ntar nggak suka gitu gitulah. Menurut gua lepas aja. Ketika pasangan lu menjauh gara-gara satu sifat lu, mungkin berarti dia bukan buat lu gitu kan, bener nggak? Tapi Makanya Mas ya, tuh- Mas, gue inget tadi pernah bahas juga ya. Fase lu jatuh cinta tuh bukan ketika lu sedang menyukai apa yang dia tonjolkan, apa yang selama ini dia perlihatkan. Tapi ketika lu bisa menerima kekurangan dia, Nah fase itu lu jatuh cinta. bener-bener. Makanya itu. Sekarang kan banyak ya orang yang kayak tahu kekurangan jadi kayak agak jauh, terus Iya. kontekan jadi agak jarang. Itu tuh Bahkan sering lebih terjadi. lebih kurang ajar lagi gimana coba? Ketika lu jatuh cinta, ketika lu melihat kekurangan pasangan lu malah ngebiarin aja. Ah iya. Karena lu ngerasa mungkin gak enak, kan dia cewek bener, gua. bener. Akhirnya dibelain. Benar. Padahal dia salah, itu gak bener ya. Tapi itu jadi tolak ukur gak sih? Tolak. Tolak ukur. Iya. Jadi tolak ukur kayak misalnya gini. Kalau tolak kan teman kita. Iya. Jadi tolak ukur juga sih. Kayak misalnya misalnya Dimas pacaran. Terus pasangannya ngeliat kekurangan Dimas terus dia tinggalin. Ya berarti nggak sayang secara tulus dong. Nggak bisa nerima Itu tadi yang kekurangan. Iya, itu. Iya itu. Makanya Oh, ini mempertegas. Mempertegas. Ini Oke, oke. ditegaskan loh ya. Iya, itu tuh. Yang tadi yang Tadi ketiga terima ya? Keempat. pasangan, terima kekurangan pasangan. Ketiga tadi Karena ya? tadi benar kata Jere, ketika lu nerima kekurangan pasangan lu, itu namanya fase mencintai gitu loh. Oh, lu cuma suka-suka aja Oh, biasa. suka aja. Tapi menurut gue pengen nanya deh. Ketika lu deket sama orang, terus lu ada satu dua hal yang lu nggak suka, terus lu ghosting apa ngejauh, menurut lu itu hak orang, hak lu apa secara etika dan moral? Oh, secara itu nggak bener apa gimana? Kan orang-orang banyak yang tidak setuju dengan budaya ghosting, budaya ninggalin. Gue juga gak setuju budaya ghosting. Iya kan? Minimal pergi tuh berpamitan. Asik. Yang tulus aja pamit. Bener. Minimal kayak gitu, harus tahu dulu. Masa kita harus meninggalkan dia dengan begitu aja, kan nggak bisa dong. Kalau emang bener-bener udah nggak bisa gitu ya, udah di fase mentok sama dia dan nggak mau lanjut, ya bilang baik-baik. Selesaikan hubungan dengan baik-baik. Kalau misalnya itu kan percuma, akhirnya jadi dia merasa kecewa, akhirnya jadi jelek lah pokoknya hubungannya. Yang ke 5. Empat dulu. kan tadi 3. Iya. Gua lagi ya? Iya. Boleh lah, lagi lah. Yang keempat itu jadilah murah hati dengan ketidaksempurnaan pasangan. Mungkin ini ada sangkut pautnya yang tadi ya. Masih Masih. mirip lah. Oke, Lanjut aja ya. lanjut aja ya. Lanjut aja ke nomor 5. Nomor 5. Ini khusus suami istri. Ini khusus ya. Jadi yang Khusus suami istri. yang belum menikah boleh tutup kuping, tutup mata, jangan dengerin. Oke, gini. Wait. Susah. Ini khusus suami istri, sobat-sobat Pet Paul. Jangan pernah silent treatment sampai tidur dalam keadaan marah, diemin tiba-tiba segala macem. Mungkin ini Segala macem. Ini sabar. Mungkin Dimas ya yang paling hatam dengan silent treatment. silent treatment. Ya karena emang gue dulu mantan gue emang ini banget lah. Ini Maksudnya gue ngejelasin konteks silent treatmentnya ya. Maksudnya ntar Dalam konteks pacaran, pacaran dulu, misalnya. karena kan gue nggak mungkin pernah nikah. Gimana? Nggak mungkin. Iya, nggak mungkin nikah ya. Maksud gue silent treatment ini hal yang paling gak gue sukain karena gue nggak tahu. Nah ini banyak yang terjadi. Gue bukannya merendahkan pasangan gue atau gimana mantan gue, tapi kayak ini menurut gue komunikasi ini penting gitu loh. Nah, iya, ketika lu marah akan satu hal dari gue dan kita kan cowok gitu, kita nggak tahu gitu, mikir buat tahu kesalahan kita aja 20 hari gitu kan baru tahu, makanya kayak dia tuh silent treatment itu jadi menduga-duga akhirnya kesalahan yang kita sembunyiin akhirnya kita akuin ini ya bener nggak jadi yang harusnya dia nggak tahu jadi tahu karena kita kiranya wah Kejebak sendiri ya. kayaknya gue ketahuan ini deh. Nah Itu pas lagi pacaran. itu pas lagi pacaran. Tapi kalau pas sudah kalau konteks dalam pernikahan, silent treatment ini malah menurut gue lebih bahaya gitu. Ketika lu nggak suka ya tadi suka satu hal pasangan lu, terus lu diemin, terus nggak ngobrol, makan cuman renteng suara
Piring. doang. Kalau piring doang Nggak ada diam. jadi nggak apa Komunikasi mati tuh. suasananya mati gitu. Balik ke komunikasi tadi itu. Ya menurut gua lu udah ketika lu udah di fase pernikahan, udah nikah sama pasangan lu, ya lu harusnya terbuka, berani buat kayak misalnya gua nikah sama siapa gitu. Ya kayak misalnya aku nggak suka nih kalau kamu keluar malam terus gitu. Itu ngomong maksudnya. Ya dijelasin ya Jelas ngomong. gitu loh. Nah, tapi dengan konsekuensi gue ngomong itu jangan main di belakang Iya, gua benar, karena gua benar. nggak suka akan hal itu gitu. Mungkin ini pengalaman lu kali. Enggak, gua kan sebelum podcast ini gua baca-baca ya. Oh, Ya, Oh, bener. jadi tadi apa yang bilang? Tapi yang menarik tuh ada tuh tadi yang dibilang Edgar. Jangan tidur dalam keadaan marah. Iya, dalam keadaan marah. Jadi Bener gak sih tadi? iya benar. Jangan tidur dalam keadaan marah. Ini menarik. Harus. Ini menarik banget nih. Iya, oke, makasih. Jadi berarti yang dari gue tangkap tuh ya kalau misalnya lu sebelum sampai lu istirahat lah, minimal lu harus udah berbaikan dulu Iya, sama masalah pasangan itu harus lu. udah beres, benar. Karena kan di sini meranjang tuh ya menjadi suatu yang sakral ya, menjadi suatu tempat yang Suami istri memulihkan, ya, harusnya memulihkan, bukan malah jadi akhirnya menjauhkan kayak gitu. Namanya juga ranjang, mendekatkan. Tips buat Oke. buat suami istri gitu kan. Nih buat Ya, tips nih, tips. tipsnya apa nih kira-kira buat yang Tips ini buat buat sobat-sobat. Bapak Ibu ya. Bapak Ibu. Tips. Kalau menurut Paus Franciscus, sabar biar gue ini dulu. Kalau menurut Tips. Paus Franciscus dia bilang cukup dengan gerakan kecil. Gerakan Apa kecil. tuh gerakan kecil? Pokoknya bahas sesuatu yang sederhana dan keharmonisannya bisa dipulihkan. Ya cukuplah. Ya lurus rambutnya. Mama gimana kalau ini? Dibelai. Mama kenapa sih? Kamu lagi kenapa sih sayang kayak gitu? Ingat ya suami Suami istri. Sekali lagi suami istri ya. Sekali lagi suami Istri. Jangan nah, gitu. Jadi buat penonton-penonton sobat Petpol yang sudah menikah nih. Yang Jadi sudah. ketika ada ada masalah, ada ini ya jangan silent treatment lah. Kalau bisa sebelum tidur tuh udah senyum, full senyum. Full. Kan ada lagunya, gimana kan? Always win full Mantap ya penonton. Makanya itu. Jadi kita lanjut aja ke poin Poin selanjutnya. selanjutnya. Ini ribet ya. Ya, tadi kan udah soal bermaafan ya. Sekarang apa harus ngapain? Cari sisi baik pasangan. Cari sisi baik Jangan pasangan. sisi buruknya terus yang diserang. Yang Nah ini malah nih, nggak boleh ya kayak gitu. kecenderungan manusia lebih gampang nyari sisi Dia. buruk. Buruk. Sisi buruk. Sisi buruk. Tapi ya, semakin lu ngelihat sisi buruk, semakin lu bencinya dongkolnya nggak hilang-hilang. Bener nggak? Benar. Enggak. Oke. Oh, enggak. Tapi menurut jadi kamu, jadi tergantung orangnya. Bener lah. Tapi tadi dibilang bahwa kita harus mencari sisi baik tapi tidak melupakan sisi buruk. Sisi buruk Yes. itu penting. Tapi bukan untuk selalu diungkit-ungkit diiniin. Diungkit-ungkit, Diingatkan ya harus diingatkan emang harus diubah. Tapi jangan sampai jadi bahan untuk menjatuhkan pasangan kita. Kayak gitu. sehingga proses perasaannya kan semakin mencintai, bukan semakin membenci. Kayak kita pernah bahas ini nggak sih? Gimana? Diskusi yang Oke, nomor 7. Oke, nomor 7. Jangan menyimpan dendam. ini kayak tetap ada sangkut pautnya juga. Ini emang post itu nulisnya dengan indah banget ya. Jadi kayak ya, narasi ya, menyambung, narasi ya, semuanya, nyambung narasi nyambung. gitu. Nah ini yang penting nih. Yang ke-8. Sabar 7 dulu. Kan ada sangkut paut. Iya, Oh, tujukan belum. Maksudnya jangan menyimpan dendam ya sama itu tadi. Maksudnya ya kalau bisa tuh ketika ada masalah di hari itu ya sebelum tidur itu diselesain. Sehingga tidur Final tuh ya. dengan tenang, dengan lepas hati gitu. Kalau dendam kan jadi apa tuh memelihara sikap agresif gitu. Mau saling nyerang gitu loh. Suasana Pokoknya buruk terus. lu harus kalah argumen dari gua. Itu tuh yang sering Iya, terjadi benar, menurut gua. Itu nomor 8 nih. Ada apa nih? Katakan tolong, terima kasih dan maaf. Mungkin ini bukan cuma buat pasangan juga. Ini etika loh ya. Ini kehidupan sih. Ini Ya, nih etiketnya bagi kayak gitu emang ya. Pelajaran kehidupan sih. Ayo bener, Bener. pasangan kadang kita menganggap apa ya, hal itu hal yang biasa, nggak perlu Sepele. ngomong. Jadi kayak langsung nyuruh ambilin itu dong ke pasangan ya, misalnya ambilin kopi dong, bikinin kopi dong, baru pulang capek kan, sampai lupa ngomong kayak gitu. Padahal kita perlu loh membangun hal-hal dari yang kecil itu. Katakan tolong dong tolong ambilin tolong bikinin kopi, atau maaf ya hari ini belum bisa nemenin kamu, ataupun tadi makasih ya udah bikinin atau udah nyiapin aku makanan kayak gitu. Itu hal-hal sederhana yang ternyata bisa membangun rasa kasih perlahan-lahan. Secara nggak sadar sih emang. Benar. Setuju gua. Selanjutnya, Nomor 9. percaya. Adalah kunci utama. Ini menurut gua sangat ini ya relevan dan Relate. Relate banget ya. Relate banget menurut gua.
Karena susah buat dapat kepercayaan dan bisa ngasih kepercayaan tuh susah menurut gua. Pertama, misalnya ada suami istri yang misalnya suaminya tugas, ada tugas misalnya tugas di luar kota apa di luar negeri, gimana pasangannya itu kayak ngasih kepercayaan yang apa ya? Yang percaya gitu kan. Karena pasangannya punya kebebasan. Iya, punya Dikasih kebebasan, nggak ada kan. kontrol, maksudnya nggak bisa. Tapi ketika lu nggak percaya, lu tuh pikiran lu bakal kemana-mana. Overthinking tuh pasti. Iya, overthinking. Gue yakin. Tapi ketika lu percaya ya udah. Pokoknya menurut gue simpelnya gini, ketika lu ngasih kepercayaan, udah lu percaya aja sama pasangan lu. Ketika pasangan lu ngelakuin hal yang enggak, ya itu berarti dia menyanyiakan kepercayaan lu. Ya buat pelajaran besoknya nggak usah dikasih kepercayaan lagi. Gitu. Tapi makanya kepercayaan itu penting. Ketika lu saling percaya tuh kayak curiga gitu tuh nggak ada menurut gue. Ada tambahan nggak? Itu doang sih. Gua rasa ada komitmen, ada kepercayaan. Ada kepercayaan benar. Jadi saling apa ya? Memberikan ruang kemandirian gitu antara Iya, sama untuk bertumbuh dengan kebebasannya masing-masing, tapi tidak melupakan pasangannya yang sedang mungkin di tempat lain kayak gitu. Ingat komitmen awal. Gitu. Ada keterbukaan dalam Benar, diri mereka, dalam hidup relasi mereka. Karena mempercayai itu bukan mengikat ya, tapi membebaskan. Membebaskan. Terus nggak ngontrol banyak. Yang penting lu punya gua. Harusnya lu tahu komitmen di awal kita apa gitu. Oke, yang ke-10. Saat Anda berdebat, akui perspektif pasangan Anda. Contohnya gini. Iya. Nah, gimana? Ini menarik nih, gue juga baru sadar juga kayak menarik ya ini. Hmm. Enggak, contohin dulu, ini cuma biar menarik doang. Oh ya gitu ya. Ngomong Ngomong dong. Tadi apa nomor 10? Kak, boleh dong di scroll lagi. Ngomong Saat Anda berdebat, akui perspektif pasangan Anda. sabar kayak udah mulai capek ya. Kalau misalnya kita pengen didengar terus tuh, tapi ternyata dia ada benernya juga loh. Ya gitu. Dilihat Maksudnya dari sisi kebaikannya ya. kan. Maksudnya ada part-part yang harusnya lu agree gitu loh. Kayak, oh iya ya gitu. Aku setuju sih sama kamu, tapi Yaudah, ada pengakuan lu, minimal ada pengakuan lu ya. Contohnya, langsung dijelasin dulu aja. Itu tadi contohnya, Bang. jangan pernah meremehkan apa yang mereka katakan atau pikirkan meskipun Anda perlu mengekspresikan sudut pandang diri Anda. Tadi contohnya. Yang apa? Iya. Kamu bener, Iya. tapi ya, menurut aku kayak gini gitu. Jadi ada saling berbagi perspektif lah. Apa yang Maksudnya sama-sama dapat benefit lah. Iya. Enggak cuma satu sisi doang kayak apa? Ya gua harus yang lebih untung nih, enggak ada pikiran ada. kayak gitu. Ya kayak tadi contoh kisah cintanya Frater Dimas. Iya. Itulah. Iya gitu ya. Ya, gitulah ya. Kita udah mulai Itu kurang lebih ya teman-teman. Tips-tips. Sobat-sobat Pet Paul, kiat-kiat yang diberikan Paus Franciscus Yang dalam- berjudul kepada apa? Laetitia Amoris. Amoris, Kembali. kembali. Amoris. Oh iya. Sorry. Namanya juga manusia ya. Tolong dong mengakui kesalahannya Iya, dan iya. menerima. Diomongin tadi. Baru diomongin nih. Jadi itulah dari kita di tema cinta ini yang menurut gua menarik karena Banyak. kita nggak bisa lepas dari cinta di kehidupan kita. Walaupun kita seorang frater, kita juga pasti ingin merasakan cinta. Pengen dapat cinta juga. Cinta tuh nggak harus secara apa ya, intim gitu loh. Cinta pun bisa dapat dari umat lewat doa biar kita jadi lebih giat lagi buat kuliah, buat Bahkan Motivasi intinya. Ya, motivasi. itu jadi motivasi untuk kita untuk melayani. Selain itu, jangan lupa juga cinta yang paling penting. Cinta dari Yesus sendiri. Itu Itu utama. Itu yang menjadi sumber Itulah. kekuatan kita. Pertama dan utama. Yang menjadi sumber kekuatan Itulah. kita. itu. Kalau nggak ada cinta dari Yesus sendiri, kita nggak bisa menggerakkan diri kita. Karena kan, Iya. pada dasarnya Yesus yang menjadi pokok anggurnya gitu. Kalau misalnya lepas dari itu ya kita mati. Intinya kan dari situ baru kita bisa memberikan dan kita mendapatkan dari yang lain juga. Dan lu tahu cinta dari Yesus Kristus itu cinta tanpa alasan. Lu mau seburuk apapun, sejahat apapun, Yesus tetap ngasih cinta. Nah itu tuh menurut gue cinta yang murni itu kayak gitu, yang sempurna. Agape ya cinta. Agape. Karena lu ketika cinta lu ada alasan, misalnya gue cinta karena lu ganteng, lu baik. Ketika ada satu momen orang yang lu cintai itu nggak baik atau udah tua, lu nggak bakal cinta lagi gitu Itu loh. mungkin sebatas suka ya kalau Iya, gitu, mengagumi. bener. Tapi cinta yang benar-benar cinta yang Yesus berikan. Jadi menarik lah kita ngebahas Ya. malam ini ngebahas tema cinta karena relate, karena kita juga nggak bisa menyingkirkan cinta dalam kehidupan kita gitu. Iya. Sudah kerasa. Gitu. Ya, kita doakan semuanya semoga bisa menjalani hari-hari dengan cinta. Cinta ya, dengan cinta semuanya Dengan perlu cinta pokoknya teman. Ya.
sobat-sobat Petpal. Sobat-sobat Petpol, kita juga minta maaf ya karena Banyak bercanda. Enggak dong, kita doakan dulu. Udah tadi. Iya bercanda. Doakan dulu. Semoga menjalani dengan cinta. gue pingin closing statement tentang cinta dari lu, Pak. Oh iya. Baru- Kok ikut dulu? Iya, dari Sabar lu. dong dari ujung. Enggak. Dari itu dong. Kan gue yang nanya, harusnya closing statement aja kayak cinta itu, gitu aja. Menurut lu perspektif lu aja. Cinta itu menyakitkan. Karena tuh kan, Ini kita dengerin loh. Lagi dengerin loh. cinta itu menyakitkan. Nah, Karena nggak selamanya dengan cinta itu kita bisa merasakan kebahagiaan. Itu closing statement dari gue. Jare. Love is decision. Love is judgment and love is promise. Artinya gini, ketika lu mencintai itu bukan sebatas hanya feeling aja, tetapi ada pilihan, ada penilaian, dan juga ada janji untuk membangun cinta itu agar bisa mekar dan subur selamanya. Alright. tadi cinta itu bukan cuma feeling, tapi feelingan. Pilihan. Benar ya, nggak salah. Kalau closing statement dari gue nih buat sobat Petpal, cinta itu bukan sekedar kata-kata, cinta itu kata kerja, dan cinta akan sempurna dalam aksi nyata. Kayak kenal. Nyarinya lama mas itu. Enggak, gue nggak ada itu. Google dulu. Nggak usah, nggak Ini ya, diomongin. spontan ya? Ya pokoknya itu Oke. closing statement dari kita. Semoga para penonton Sobat Petpol ini terhibur, dapat benefit, Memetik dapat apa memetik- yang memetik. nilai-nilai yang baik yang diiniin, meskipun dilapisi dengan komedi semua ini ya. Komedi, kita di sini namanya juga sabar. Santai. Santai bersama Prater. Ngobrol Santai. santai, nggak bikin. Nggak bikin baper. Lupa skrip, sorry. Oke. Maaf ya, maaf ya. Oke. Dan kita juga mendoakan buat sobat-sobat Petpol yang ada di rumah, Di rumah, di sabar jalan. nggak? Oke, kayak di live ya. Nggak, kita doakan semuanya. Semoga menjalani cinta ini dengan baik. Ini kita ngebahas tema cinta. Iya. Kita ngebahas tema cinta. Cinta. Jadi harus jadi kalimat. Cinta, Ini cinta itu kata. ada 5 kata. 5 huruf. 5 huruf. Coba Harus cek. jadi kalimat ya. Cintailah. I. Katanya 5 kalimat. Oke. Dari kita Oke. ini aja pokoknya. Ya pokoknya intinya kita berterima kasih buat Sobat-sobat Petpol. Semoga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bisa berguna bagi bapak, ibu, adik, kakak, mas, abang semuanya. Dan jika ada kata-kata yang Kurang berkenan. baik, kayak kurang pantas, mohon maaf aja karena emang Ini dibawakan dengan komedi. Di bawah. Nggak, ini pekamelan ya. di bawah kesadaran kita. Ya, kita minta maaf kalau ada Salah kata. salah kata, Ataupun perbuatan yang perbuatan. tidak menyenangkan itu buat oleh sobat Semoga para sobat Petpol terhibur dan bisa berbuah dan Berbuah. semakin mencintai di keluarga bahkan di masyarakat dalam hidup kehidupannya dan caranya bisa Intinya. bisa dipraktekkan gitu ya. Intinya jangan kapok nonton kita. Benar. Karena kita bakal ada konten-konten Yang- berikutnya yang yang sangat bahkan lebih menarik, menarik. ya dari ini. Jadi menarik. harap ditunggu. Oleh karenanya teman dan jangan lupa. Pokoknya jangan Jangan lupa teman-teman. Sobat-sobat Petpol jangan lupa untuk follow dan subscribe sosial media kita. Nih, di sini ditayangin ntar di sini ya. Enggak ya? Nggak ada. Oke, IG kita @PeterPaulMajor. YouTube kita Senari Tinggi Kuskupan Bogor. Dan TikTok kita ada Frater Bogor. Sekian Oke. dari kami. Mau belum ya? Pokoknya jangan lupa follow karena banyak konten-konten mereka yang bakal kita upload. Ya, mulai Entah dari itu komedi, Katekese, tentang gereja, tentang pemahaman Bogor. liturgi, Banyak semuanya. banget. Join. Pokoknya kita bakal bungkus segala sesuatunya dengan penuh yang menarik. penuh menarik. Pokoknya Jangan lupa di-share. Ya, jangan lupa di-share, itu jangan lupa di-share. Jangan lupa di-share. Teman- Biar viral. ya, jangan viral juga dong. Enggak, viral. Semoga bisa bertumbuh. Iya, maksudnya bertemu dan bertemu. Pokoknya Florea. kita udah mulai nggak jelas ya obrolan. Sampai jumpa dan terus tonton konten kami di podcast Sabar. santai bersama Frater. Obrolan santai nggak bikin baper.